Halo para pemirsa Suyanto.id, di mana saja Anda berada. Kita bertemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara mengenai tulis-menulis. Menulis itu sangat penting. Di negara modern bahkan ada semuanya yang disebut dengan publish author, itu mempublikasikan atau punah. Yang tidak mempublikasikan akan punah. Nah, narasumber kita adalah Ibu Barokatus Solihah. Nama terkenalnya adalah Ibu Ika Zardi Salihah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan beliau ini adalah guru yang luar biasa, sangat berprestasi, menulis buku sudah sampai 80 buku, menulis artikel 50 artikel. Tapi sekarang ada penugasan baru sebagai pengawas madrasah di Kulon Progo. Yang sebelumnya adalah guru bahasa Arab, bahasa Sanawiyah di Kulon Progo. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Ibu, saya manggil Mbak saja, karena kalau dipanggil Ibu terlalu tua. Karena ini masih muda. Saya sudah nenek-nenek, Prof. Ya, Mbak nenek lah, nggak masalah. Biasanya saya manggil Mbak ketika chatting di dunia maya, dan guru bahasa Arab ya, Mbak Ika. Betul, Prof. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa afiyah wa kaifa antum. Bisanya hanya itu saya. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Baik. Ya, terima kasih kehadirannya setelah sama-sama, Prof. Ini kehormatan sekali, saya tidak menyangka ini diundang profesor ini sampai nggak bisa tidur saya, Prof. Nggak bisa tidur karena malam nggak makan itu loh. Karena menunggu kapan zoom-nya gitu. Oh ya, baguslah. Nah, Baika, ini luar biasa. Dengan nulis banyak sekali. Menulis itu kenapa bisa menulis? Sedangkan yang lain nggak bisa. Sangat mendasar supaya yang nggak bisa itu melihat pengalaman Baika lalu mau menulis. Tapi memang guru-guru guru madrasah nulisnya itu lebih produktif daripada guru-guru. Jadi Suyanto.id itu banyak sekali. Didominasi ya, Prof ya. Didominasi guru madrasah ya, Prof. Gimana? Mengapa menulis? Ya awalnya memang dari hobi ya, Prof ya. Saya itu dari kecil tuh suka orek-orekan gitu. Jadi waktu kecil belum ada laptop ya, masih kertas-kertas tuh sering saya tulis apa ya. Sampai lagu-lagu itu saya tulis kayak puisi gitu, tapi ya belum teratur lah, Prof. Alhamdulillah semakin ke sini kok ya bermanfaat itu saja, Prof. Oh iya. Tapi intinya kalau dikonseptualisasikan itu namanya trial and error. Ya. Awal-awal. Tapi sekarang sudah tidak error lagi. Beberapa banyak buku yang sudah ditulis itu. Mungkin dulu waktu kecil suka nulis di tembok nggak? Kata bapak ibunya gimana? Iya, jadi kan kebetulan ibu saya tuh guru TK, kemudian bapak saya juga guru, tapi kemudian di KUA jadi pengulu. Nah, ketika saya tuh sering nggak bisa ditinggal di rumah, jadi ibu kemana-mana tuh ikut. Ketika ada pertemuan rapat itu saya sering nulis-nulis di papan tulisnya ibu itu. Jadi, ya. Jadi hikmahnya saudara-saudara yang punya cucu atau anak kecil suka ngorek-ngorek tembok jangan dimarah-marahin. Jadi biar saja, biar tumbuh, biar berkembang. Dan tembok itu kan bisa dicat lagi. Tapi kalau mengembangkan bakat anak-anak itu nggak bisa kembali lagi. Lewat, dimarah-marahi malah nggak bisa nulis. Nah, kemudian mengapa ketika menulis itu mengalir saja atau ada imajinasi atau harus belajar dulu studi literatur seperti itu yang dilakukan, Mbak?
Ya, sebenarnya namanya menulis dan apapun itu sebuah proses ya, Prof ya. Dan saya juga mengalami itu, gitu. Jadi tidak datang tiba-tiba begitu. Bahkan saya ketika dulu waktu di Madrasah Sanawiyah itu tulisan saya sebuah puisi dipaparkan di mading madrasah itu seneng banget gitu. Padahal hanya sebuah puisi. Nah, dari situ Ya. kemudian kok rasanya tuh pengen menulis. Terlebih ketika di kuliah, Prof. Jadi dosen-dosen yang pinter menulis punya buku itu saya tuh kepingin sekali itu loh. Jadi ngimpi gitu loh. Gimana ya rasanya punya buku kayak dosen-dosen begitu. Bener, Prof. Jadi Ya. waktu itu kok bisa ya gitu sampai gumun itu. Saya tuh kalau duduk di depan sendiri sampai sok domblong gitu kalau ada dosen yang bukan memamerkan ya, Prof, tapi Ya. memperlihatkan ini loh buku saya. Ya Allah, kapan aku iso ngono kuwi kayak gitu, Prof. Ya, ya, ya. Jadi itu dalam konsep keilmuan namanya imajinasi. Imajinasi itu Ya. lebih penting dari teknologi. Oleh karena Ya. itu kita orang tua itu harus mengajari anak-anak berimajinasi, bermimpi, kemudian mengagumi terhadap prestasi orang. Sehingga dia tadi timbul Ingin mengikuti, menirukan. ya sesuai juga dengan ajaran Ki Hajar kan. Itu Ya, namanya kan niteni niroke nambahi. ya, Nah, nambahi. mirip-mirip saja. Menulis, ketika menulis merasa yang paling sulit bagian apa? Memulai, mengakhiri, atau di tengah-tengahnya? Sebenarnya saya yang paling sulit itu kalau karya ilmiah yang ilmiah banget gitu loh. Apa ya, Prof, namanya ya? Ya, ya. Ada standar-standar gitu loh. Itu memang harus perlu pemikiran tersendiri antara desain dan solen, antara yang nyata dan tidak nyata dan sebagainya. Tetapi semakin ke sini begitu saya menulis fiksi itu saya pikir apa saja jadi tulisan gitu loh, Prof. Ya, Satu ya. kata aja bisa jadi meluas begitu. Saya melihat sesuatu itu nanti tiba-tiba ya muncul gitu aja. Ya, Fiksinya ya. itu ada saja. Itu terjadi akibat ada repertoire, ada stok dalam pikiran kita. Pikiran kita itu kalau sering digunakan, neuron-neuronnya itu bermiliat-miliat membuat memori, dan memori itu disambung-sambungkan satu sama lain, membuat makna. Semakin banyak ya, Prof. Ya, kalau ngerti cicak di dinding berdua, saya yakin itu bisa jadi puisi, iya kan? Karena imajinasinya itu. Nah, kadang-kadang yang saya heran, jenengan nulisnya itu kan bahasa Indonesia, buku-buku kebanyakan yang 80 buku artikel. Mengapa jenengan di suyanto.id, di web suyanto.id sering menulis cerkak dan geguritan. Ya, saudara-saudara, geguritan itu adalah puisi dalam bahasa Jawa dan bahasanya sangat tinggi sekali. Apa itu? Kenapa? Ya, saya pikir di itu Suyanto ID kan sudah banyak yang berbahasa Indonesia, itu satu. Kemudian yang kedua, saya memang akhir-akhir ini menggeluti bahasa Jawa, Prof, karena ya mungkin kalau bahasa ilmiahnya itu mengekspor ya, Prof ya, mencoba yang lain begitu. Bahasa Indonesia sudah, kalau bahasa Inggris sama teman itu sudah ada buku. Kalau bahasa Arab full memang saya malah belum, Prof. Tapi buku pertama saya kan belajar bahasa Arab dengan bernyanyi, itu buku non fiksi ya, Prof. Nah, semakin ke sini saya menulis fiksi. Ya karena saya merasakan bahasa Jawa akhir-akhir ini juga seperti luntur. Dan saya sendiri tuh mengakui kalau bisa berbahasa asing tuh rasanya lebih bangga begitu, Prof. Nah, ternyata begitu belum mendalami ya, Prof, baru belajar dengan bahasa Jawa, sastra sedikit demi sedikit, luar biasa, subhanallah. Jadi diksi bahasa Jawa itu, Prof, kalau misalnya bahasa Inggris 1-2 sinonimnya itu, kalau bahasa Jawa itu bisa tabrek. Nah, itu kan kekayaan bahasa ibu kan, Prof. Kenapa Mbak Enot kita tidak belajar gitu? Dan saya sangat menikmati. Ya. Kosakatanya bahasa Jawa itu kaya sekali. Betul. Misalkan bahasa Inggris kalau namanya beras itu ya rais, segel ya rais. Kalau kan gabah ya rais. Kunir, katul, gabah, welas, banyak sekali yang terkait dengan satu persoalan
Iya, yang namanya padi tadi. betul. Jenengan itu kan nggak pernah sekolah bahasa Jawa. Dan jenengan itu S2 apa? Dalam bidang apa? Saya studi pendidikan Islam, Prof. Oh, Jadi jadi MSI. Ya. ya, gelarnya MPD apa? MSI waktu itu. MSI. Magister Studi Islam Oh, di UII. Studi Islam. Ya, S2-nya Magister Studi Islam yang di sana itu nggak pernah ada bahasa Jawa. Tapi memiliki minat dan bakat mengembangkan bahasa Jawa dalam arti sastra misalnya saja. Itu apa yang memberi inspirasi itu? Tadi nulis melihat dosennya punya buku. Ya. Kalau guritan itu apa? Ya, awalnya saya baca majalah bahasa Jawa itu kan Joko Lodang, ada Pandibar Semangat, terus ada Cerka. Ya. Jawa Timur itu dari tempat saya. Ya, jadi saya baca-baca, iki apik banget gitu kan, Prof. Kenapa saya tidak pernah menyentuh begitu, dan saya benar-benar ingin belajar dan saya meguru, Prof. Jadi ada sebelum saya meguru dengan Mas Krisna Miharja itu penulis, dan ada sini teman juga memang sastra Jawa UGM waktu itu, dan dia kuliah 2, Prof. 1 di UNY, 1 di UGM yang sastra Jawa. Nah, saya belajar dari beliau, dan saya tuh kayak anak kecil itu tanya terus itu, ya alhamdulillah beliau itu nggak bosan gitu, dan saya kembangkan. Kemudian yang sangat saya merasakan harus belajar lagi itu ketika tulisan saya masuk ke buku disebut provinsi, Prof. Itu luar biasa. Kan saingannya teman-teman penulis yang keren. Geguritan. Iya, Geguritan. Itu 2018 saya baru masuk. Judulnya apa? 2000. Waktu itu Cokro Manggilingan, Prof. Oh, masih ingat 2 baitnya. Masih ingat. Di situ sedikit yaitu bahwa gimana ya? Menungso iku kaya dene rodo. Nah, seperti itu. Ya. Menungso itu kaya dene rodo, kadang ana ing dhuwur, kadang ana ing ngisor, ora bakal jejeg jumantek acek kayak gitu. Intinya kayak gitu. Kalau dibacakan ya lebih bagus. Saya lupa ini, Prof, karena agak panjang juga. Ya. Okay. Kalau kebetulan ini yang satu-satunya buku saya yang Geguritan, ini ada 130 Geguritan. Ini saya kumpulkan, Prof, dan saya belajar benar-benar dengan Mas Krisna Miharja itu. Di random saja, dibaca satu Geguritannya. Sekarang? Ya, di random. Atau yang mana yang paling disuka. Saya juga tersentuh kalau mendengar. Apalagi dibikin di YouTube ya, Prof ya. Bacanya yang ini ada Cakramanggilingan, tapi saya mau baca yang Lintang Kesaput Mendung ya, Prof ya. Iya. Ini saya tulis di Surabaya 3 Desember 2019. Lama ya, Prof. Baik. Lintang Kesaput Mendung dening Ika Zardi Saliha. Tumekaning ratri dak sawang-sawang pasuryanmu kaya lintang. Kang kesaput mendung cemlorot bening. Dak sawang saka plataran rembulan kempleyang. Ing plataran ayang-ayang keprungu swara gending. Nambah wening. Rasa kangenku tansaya juring. Matur nuwun. Luar biasa. Itu itu untuk mengungkapkan perasaan sepi terhadap yang dicintai. Sepi dan kangen begitu. Ya. Kenapa? Tapi mengagumi keindahan alam ciptaan Allah. Ya. Kenapa kok pasuryannya kesaput mendung? Itu kan berarti agak duka. Tidak bisa bertemu, Prof, karena saya di Surabaya, dia di Jogja kan, suami saya di Jogja. Oh, kesaput batasi ya? Iya. Batasi mendung. Jadi kesaput mendung. Luar biasa. Ini saya tadi asal buka aja, Prof. Iya. Kalau baca lagi itu perasaannya gimana? Hatinya berdesir gitu Pak? Ya, karena saya nulis tuh kadang ya tidak sembarang nulis ya, Prof, mesti ada suatu momen, suatu peristiwa itulah. Ya, peristiwa. Apapun itu bentuknya. Bisa
Bisa nggak dikategorisasi? Misalnya kategorisasi keguritan, cinta, rindu, kemudian ada Ada, nggak? Prof. Ada, Prof. Yang di sini ketika saya bedah buku itu bersama Samsi Saku, Sanggar Sastra Indonesia dan Jawa Kulon Progo, itu saya bikin PPT, ini ada sekitar 20-an itu yang kasmaran begitu. Jadi Ya. guritan kasmaran. Kemudian ada yang harapan cita-cita itu 30-an. Kemudian yang paling banyak itu ya kehidupan sehari-hari. Ya. Dan yang terakhir itu religi, Prof. Jadi ada, ini kan kebetulan pas tahun kemarin itu pas corona itu, jadi saya nulis pagebluk itu. Ya, saya kirim di Profesor itu di Suyanto.id. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau dengan Pak jengkel dengan orang, bisa nggak dipastikan dengan keguritan? Jengkel. Katanya saya nggak pernah jengkel, saya itu orangnya ramah, Prof. Ya. Banyak senyum, banyak tawa. Ya enggak jengkel. Misalnya ekspresinya itu tersinggung gitu ya, Prof ya. Kalau saya jengkel dengan orang, namanya saya tulis di bola tenis terus saya pukuli untuk tenis gitu. Luar biasa. Luar biasa. Nggih. Kalau saya itu ya misalnya ya saya mungkin cenderung ini, Prof. Saya doakan aja dia sadar, hanya dia minta maaf. Agamis banget. Dibikinkan puisi juga. Kadang-kadang iya. Oh, ada, Prof, ada. Yang nah ini, apa bener waktu iki darbekku. Nah, itu kan saya ya waktu itu saya kan udah udah ikut diklat calon pengawas itu, Prof. Kemudian masih lama ternyata diangkatnya gitu. Malah ada desas-desus yang kurang baik, katanya apa. Terus saya nulis ini, apa bener waktu iki darbekku gitu. Ya, coba baca deh. Baca, Mbak. Jadi malu, Prof. Apa-apa, itu kan perjanjian. Ya, baik. Bismillah. Apa bener waktu iki darbekku? Aku tulis ing pengasih nalika udan sore tanggal 18 April 2019. Ya. Menawa aku amung awu kang sinebar ing lemah ladu, raga lan jiwaku tansah sinandang dosa saben wektu. Apa bener waktu iki darbekku? Lakuku lelumban iki darbekku. Jangkahku anurut hawa nepsu, pamer, umuk, ngomyang, dengki, serai, misuh, sesongaran, pitenah lan laranan ati. Apa bener iki wektu darbekku? Aku mung bisa angantu sih pangapuramu, duh Gusti. Angruwat saking satru lan memolo jroning kalbu. Luar biasa. Ya. Saya jadi flu ini. Sangat menjiwai. Kalau menjiwai jadi nangis. Ya. Itu artinya penuh nilai. Jadi keguritan atau puisi dalam bahasa Jawa itu bermuatan values laden. Sangat luar biasa. Nah, Mbak, dan itu tidak bisa dialihkan ke bahasa lain, Prof. Tidak bisa persis gitu. Ada teman saya yang mbok diterjemah ke Indonesia, tidak bisa persis gitu. Mungkin intinya aja, tetapi kalau ditranslate langsung tidak bisa. Ya, karena bahasa itu punya rasa ya. Nah, betul. Rasanya. Semua kata itu punya nilai, punya rasa dan punya makna. Prof. Maknanya kan mendalam sekali. Nah, kalau dari keguritan ke cerkak, Mbak, ke cerpen Jawa, ini bagaimana caranya men-switch gitu? Apakah itu memang pasangan ya? Kalau bisa nulis cerkak, lalu bisa nulis keguritan, atau sebaliknya gimana, Mbak? Menurut saya ada yang bisa nulis cerkak tapi tidak bisa nulis keguritan. Ya. Ada yang bisa menulis guritan tapi tidak bisa menulis cerkak. Tetapi kalau biasanya bisa dua-duanya itu
ya luar biasa gitu. Tapi kalau dipelajari apa sih yang nggak bisa, menurut saya seperti itu. Dan saya baru nulis cerkak juga baru pertama saya tampilkan di web Prof itu, dan ternyata teman-teman yang kenal sastra Jawa katanya ya lumayan bagus dan sebagainya. Dan kemarin satu-satunya cerkak saya yang masuk disebut tahun 2020 itu karena corona, terus kami tidak bisa bertemu meeting, itu juga masuk saya judulnya itu Asbak begitu. Ya, kalau cerkak kan itu semua cerkaknya Mbak Ika itu fiktif semua atau imajinatif atau ada yang betul-betul terjadi lalu diceritakan gitu ya? Gimana? Kalau inti ceritanya ada yang benar-benar nyata, jadi true story ya Prof ya. Tetapi ya sudah kami olah lah, itu saya olah sedemikian rupa. Jadi tidak plek persis gitu, karena kalau plek ya lucu, kadang juga nanti mengenai teman juga kan. Gitu. Jadi seperti ketika saya nulis di webnya Prof yang judulnya itu Mas Agus misalnya, atau Es Dundung, atau bayi tiban, itu kan benar-benar ada Prof, ada peristiwanya, tapi tidak terjadi ya seseorang lah begitu. Saya ambil hikmahnya saja, saya tulis, saya edit namanya, tempatnya dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang plus-plus itu juga sama yang kemarin ini yang terakhir kan Suket Grinting. Nah, ya, itu juga terjadi. Ada lagi yang lucu itu apa ya Prof ya? Teman saya bilang, ini viewernya banyak sekali katanya, sampai 1000 sekian gitu kan. Ya. Itu apa ya yang ada itu ya? Saya itu sering lupa kalau judulnya. Ya, saya juga lupa. Jadi, nah ketika menulis cerkak, kemudian sebetulnya itu ada kejadiannya, kemudian dipublish secara umum, ada orang baca, ada nggak yang klaim, oh ini kok seperti aku gitu, ada? Kadang itu malah ada Prof, ada, bahkan iki aku banget gitu, ada, walaupun tidak persis ya Prof ya. Terus iki kalingan aku zaman biyen gitu juga ada. Tapi kadang dikira malah saya sebagai pelakunya. Itu yang paling saya harus konfirmasi begitu. Kan tidak harus, kalau saya semua jadi pelaku yang saya ceritakan ya ini kan terlalu banyak peristiwa yang terjadi gitu. Iya, dan karakternya macam-macam itu. Betul. Tidak mungkin itu. Iya. Tapi kalau cerkaknya sudah jadi kumpulan diterbitkan belum, Mbak ya? Nah, ini sudah saya kumpulkan, insya Allah beberapa minggu ini masuk penerbit, Prof. Saya masih nunggu. Jadi dari teman saya dari Balai Bahasa itu mau ngasih testimoni, tapi belum disampaikan. Tinggal itu aja. Udah saya kemas, tinggal masuk penerbit. Iya. Oh ya, dan terima kasih loh, Prof. Profesor ini kan teman-teman guru sering meminta endorse testimoni luar biasa dari Prof. Darsuyanto. Ya. Ini terima kasih dari teman-teman. Ya, saya juga terima kasih diajak. Jadi sama-sama lah. Jadi kita saling mensupport terhadap teman-teman kita itu. Nah, sekarang kalau dibandingkan, Mbak, untuk mencari inspirasi menulis cerkak dengan keburitan itu susah mana ya? Menurut saya susahnya apa ya? Ya kalau cerkak itu bisa guritan bisa simpel ya Prof ya. Jadi beberapa kata selesai gitu kan. Tapi kalau cerkak kan harus ada alurnya, harus ada temanya, harus nanti pembukaan dan inti dan penutupnya itu matching enggak. Kira-kira ini sara tidak. Sekarang nulis kan begitu Prof. Iya. Kalau sara ya nanti saya kena dan sebagainya. Gitu. Tapi dulu cerkaknya itu ada yang penutupnya itu sebetulnya saya berharap tidak seperti itu gitu. Oh ya, kok tidak Gendiko? Apa ya, Prof? Nah, apa ya? Yang orang pengusaha itu loh, pengusaha terus kecelakaan dengan siapa suruh nikahi atau apa gitu tuh. Oh iya. Apa itu? Nah, harapan saya itu masih ada cerita yang lagi panjang sedikit gitu loh. Katanya
segera dipuntes. Oh ya, itu kan artinya profesor tertarik, terus mau lanjut berikutnya itu kan. Iya, iya. Kan, Ya namanya bukan cerkak, Prof, cerbung, cerita bersambung. iya, iya. Tapi untuk imajinasinya saya kira kalau keguritan itu walaupun singkat kan harus memilih kata yang sangat-sangat Iya, selektif. Itu saya Milih, nggak Prof. mudah juga itu. Ya saya masih belajar, Prof. Jadi saya nulis, kadang saya tanyakan ke teman. Saya kebetulan punya ini grup MGMP Bahasa Jawa juga, Prof. Jadi beliau bisa sambil belajar. Ini loh kalau tulisan seperti ini yang benar bagaimana dan sebagainya. Saya enggak malu bertanya pokoknya, Prof. Ya, Gitu. pertanyaannya itu seperti apa misalnya? Cara belajar jenengan kepada tokoh-tokoh itu apa? Yang dipelajari apa? Misalnya tanya soal konsep, soal sambung menyambung kata, atau apa, Mbak? Saya biasanya nulis, kemudian kan ada WA, ada grup, Prof. Ya. Nah, saya share aja. Nah, nanti yang peduli dan yang beliau itu, tapi tidak semua, Prof. Yang kebetulan yang saya memang mungkin cuntel atau bingung atau kok nggak pas, nah itu. Kemudian guru saya, teman-teman saya itu yang ini seharusnya begini, yang Oke. tepat begini, itu saja. Tapi kan jenengan pernah nggak orang juga belajar ke jenengan, ke Mbak Ika, Ya, orang lain? insya Allah. Insya Allah. Ya, Dan kami kan sekarang ini di era pandemi justru banyak sekali grup menulis, Prof. Nah, disitulah jadi grup WA itu maksudnya lah mereka belajar di situ. Ya, tapi luar Dan ini biasa. guru-guru juga semakin menulis banyak. Alhamdulillah saya juga punya guru binaan ini yang dulunya berblas nggak pernah nulis itu ya alhamdulillah punya buku. Kalau ketemu saya dikasihkan itu luar biasa. Loh, gimana caranya? Gimana caranya mendorong mereka itu supaya dia mau menulis? Awalnya ya sering ada event-event menulis itu kan, Prof. Nah, itu kan biasanya terus mendaftar, terus masuk grup. Nah, di grup ini kita godok bareng-bareng, Prof. Oke. Ini kalau di era pandemi ini, kalau misalnya guru binaan saya di madrasah ya ketika saya ada waktu bertemu, biasanya juga ngobrol gitu. Bahkan sambil kadang buka laptop terus beberapa diperlihatkan begitu. Ya. Kalau nggak dikirim ke email gitu, saya cek. Gitu. Ya bagus itu. Memang caranya begitulah belajar itu. Iya. Jadi saling belajar seperti. Ya saya juga belajar, Prof. Saya juga sambil belajar. Ya, ya sama dengan channel YouTube ini berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Iya. Kemudian apa yang kita sampaikan ini adalah bagian dari pembelajaran buat kita semua dan orang-orang lain yang tertarik. Saya kira sudah banyak, Mbak, kita memberi informasi dan yang terakhir apa kerjaan jenengan di forum komunikasi umat beragama itu apa saja? Jadi kayak KUB. Ya kebetulan saya wakil dari Muslim, itu kemudian di perempuan Muslim di Aisyah saya, kemudian saya kebetulan diberi amanah jadi sekretaris, Prof. Ya otomatis disitulah forum kerukunan umat beragama. Apalagi Kulon Progo ini kan menjelang berdirinya Bandara Ria ini kan ya konflik-konflik itu kan mesti ada, Prof. Nah, jadi kami itu ya berusaha menjadi bukan mediator sih, tapi nanti kedepannya sebagai mediator juga kalau ada apa-apa. Gitu. Dan kami punya FPLA, Prof. Jadi Forum Pemuda Lintas Agama itu yang sebagai cikal bakal pemersatu kerukunan. Insya Allah nanti ke sana. Forum Komunikasi Umat Beragama, ya. Forum kerukunan. Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian punya anak Forum Pemuda Lintas Agama yang kegiatannya juga luar biasa. Semua agama ada di situ. Iya, ada wakilnya, Prof. Dan kami rutin, Prof. Oke. Ketuanya dari mana itu? Ketuanya kebetulan dari Pak Agung itu dari kan masing-masing Islam ada NU ada Muhammadiyah ya, Prof. Ada MUI. Nah, Pak Agung ini dari Muhammadiyah, satunya dari NU, kemudian dari MUI ada. Oke. Yang non berbagai lintas. Yang non Muslim? Ada Pak Pendeta Andika, ada Pak Yosep itu Katolik, kemudian Pak
Putu Dewa ini Hindu dan Bu Wijonarton ini guru agama Buddha. Oke. Jadi komplit. Ya, terima kasih dari infonya. Mudah-mudahan kerukunan itu sangat penting. Iya, Prof, betul. Dari salam kerukunan. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama, Prof. Meluangkan waktu. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Saling mendoakan, Prof. Profesor ini luar biasa loh. Masih muda, udah gesit. Terus sekarang nggak tenis ya, Prof? Kalau ini? Karena apa ya? Pandemi. Pray dulu. Saya enggan ketemu orang. Saya di rumah saja. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu kapan-kapan, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.